عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat muslimin kaum muslimat, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah kita bisa sama-sama hadir ke tempat yang mulia ini dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melakukan kewajiban selaku orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, menegakkan kewajiban salat. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara ibadah yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dawamu dzikrihi subhanahu, di mana seorang muslim, seorang hamba Allah Azza wa Jalla selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, selalulah engkau memperbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan olehmu selalu nama Rabbmu di pagi hari dan di petang hari. Berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu melimpah. Yang pertama adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengingatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengingatnya ketika Allah Jalla wa Ala mengingat seorang hamba. Ketika itulah seorang hamba akan selalu mendapatkan bimbingan, tuntunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara keutamaan zikir, di mana diri kita akan tenang, di mana jiwa kita akan tentram. Hidup di akhir zaman syarat dengan perkara-perkara yang menjadikan jiwa seseorang goncang, yang menjadikan jiwa seseorang tidak stabil, yang menjadikan jiwa seseorang hilang ketentramannya, kestabilannya. Tentramkan jiwa kita dengan dawamu dzikrihi subhanahu, dengan selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Ketenangan yang didapatkan oleh zikir, ma'asyiral muslimin, itulah ketenangan yang tidak didapatkan oleh kemawahan-kemawahan dunia. Harta yang menimbun
seseorang, kekayaan yang meliputi seseorang, pangkat jabatan yang meliputi seseorang, tidak memberikan jaminan seseorang itu mendapatkan ketentraman jiwa. Tidak memberikan jaminan seseorang itu mendapatkan ketentraman jiwa, ketenangan diri. Berapa banyak orang yang hidupnya tertimbun oleh kemawahan. Berapa banyak orang yang hidupnya tertimbun oleh kekayaan, tetapi tidak menjadikan mereka tentram, tidak menjadikan mereka tenang. Bahkan untuk tidur pun terkadang mengkonsumsi obat tidur. Mana harta yang begitu melimpah tidak bisa menjadikan dia tidur. Mana kemawahan yang begitu menyelimuti seseorang tidak menjadikan dia tentram hidup di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manakala kekayaan itu tidak ditempatkan di tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ditempatkan di jalan-jalan ibadah, maka kekayaan itu akan sia-sia ma'asyiral muslimin. Kekayaan yang akan mendatangkan ketenangan, ketentraman apabila kekayaan itu diletakkan di jalan-jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ad-dunya mal'unun, mal'unatun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya dan di atasnya, illa zikrullah, kecuali zikrullah wa ma walah, dan apa-apa yang satu makna dengan zikir. Dunia terlaknat, sesuatu yang bisa menjauhkan seseorang dari agama perkara dunianya, sesuatu yang bisa menjauhkan seseorang dari iman yang benar perkara dunianya. Fir'aun laknatullahi alaih, karena dunianya betapa jauhnya Fir'aun, betapa lupanya Fir'aun dan betapa lalainya Fir'aun. Makanya ketika Allah perintahkan Musa dan Harun alaihimassalam mendatangi Fir'aun, apa kata Allah Jalla wa Ala? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergi kalian berdua kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina, ucapkan oleh kalian ucapan yang lembut, ucapan yang bijak. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada mereka ucapan yang lembut. Apa kata Allah? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar Fir'aun itu ingat dan takut. Fir'aun telah lupa karena kekayaan, pangkat, jabatan, martabat, kekuatan, kekuasaan yang telah dia dapatkan menjadikan dia lalai, menjadikan dia sombong. Disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran tentang Fir'aun laknatullahi alaih, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Wajahadu biha, mereka menentang, wastaiqanatha anfusuhum, tapi hati kecilnya dia tahu kebenaran. Fir'aun kendati pun dia mengakui dirinya adalah Tuhan, hati kecilnya dia mengakui bahwa dirinya bukan Tuhan. Fir'aun dia mengakui bisa menciptakan, hati kecilnya dia tahu bahwa dia tidak bisa menciptakan apa-apa. Seseorang tidak bisa berdusta terhadap hatinya. Manusia boleh dia dustakan, orang lain boleh dia dustakan, tapi dia tidak akan pernah bisa mendustakan hatinya. Fir'aun dia tahu dia tidak bisa menciptakan. Fir'aun dia tahu dia tidak bisa menghidupkan, tapi dia mengatakan itu. Kenapa? Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, karena mereka melakukan kezaliman, karena mereka sombong. Apa yang menjadikan dia sombong? Apa yang menjadikan mereka zalim? Dunia yang menyelimuti dirinya, kekayaan, pangkat, jabatan, martabat, kekuatan dan kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya. Namun ketika itu semua tidak diiringi dengan zikrullah, selalu mengingat Allah, maka dunia itu akan menjauhkan dan akan semakin menjauhkan seseorang dari Allah,
akan semakin menjauhkan seseorang dari agama. Perhatikan Qarun dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Dengan kekayaan yang melimpah ruah Allah berikan kepadanya. Bahkan disebutkan untuk mengangkat kunci gudang Qarun yang berisi di dalamnya harta yang begitu banyak dan melimpah. Tidak bisa diangkat oleh satu orang, melainkan bisa diangkat oleh beberapa orang. Bagaimana kalau kuncinya seperti itu dan bagaimana isinya? Tapi apa yang menjadikan Qarun lalai? Apa yang menjadikan Qarun lupa akan agamanya? Yang menjadikan dia adalah dia tidak mau berzikir kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dia tidak mau mengingat Allah Tabaraka wa Taala. Oleh karenanya ma'asyal muslimin, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ucapan Nabi, ad-dunya mal'unun. Dunia ini terlaknat. Terlaknat apa-apa yang ada di atasnya. Semakin menjauhkan dia dari rahmat, semakin menjauhkan kita dari kasih sayang Allah. Kecuali orang yang punya dunia, namun pemiliknya selalu mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadikan lisan kita lisan yang selalu berzikir. Jadikan hati kita hati yang selalu berzikir. Jadikan pemikiran kita pemikiran yang selalu berzikir. Dengan zikir itulah kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal dengan amal yang saleh, di antaranya zikir, mengingat Allah, sesuatu yang Allah perintahkan, sesuatu yang Allah anjurkan, sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi, baik laki-laki atau wanita, dia orang yang beriman, akan kami berikan mereka kehidupan yang indah. Keindahnya kehidupan bukan karena harta, indahnya kehidupan bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Indahnya kehidupan karena tentramnya hati seseorang di atas keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak orang yang berharta ma'asyiral muslimin, diberikan pangkat, jabatan, kedudukan, tetapi tidak tentram di atas keimanannya. Banyak orang yang beriman, tentram di atas keimanannya. Allah tidak berikan kepada mereka pangkat, Allah tidak berikan kepada mereka kedudukan, Allah tidak berikan kepada mereka harta yang melimpah ruah. Keimanan menjadikan seseorang tentram hidup di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, orang-orang yang sibuk dengan perdagangannya dan perniagaannya dan dia tidak melupakan mengingat Allah, dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah tidak melarang kita bekerja di muka bumi, Allah tidak melarang kita mencari harta di muka bumi. Tapi bagaimana setiap engkau bekerja, setiap nafas yang engkau hembuskan di dalamnya, engkau mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap engkau mencari kekayaan, setiap nafas yang engkau gunakan untuk mencari kekayaan, engkau ingat akan Allah. Andaikan ada di hadapanmu kekayaan, akan tetapi didapatkan dari jalan yang haram, ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tidak akan ambil harta yang didapatkan dari jalan yang haram, karena perdagangannya dengannya dia mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah mengatakan, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Allah memuji orang-orang yang sibuk dengan usahanya, dengan perniagaannya, dengan perdagangannya. Akan tetapi sesibuk apapun mereka dalam berniaga, sesibuk apapun mereka dalam berdagang, tidak menjadikan mereka lalai mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu lisannya berzikir di pagi hari, selalu lisannya berzikir di sore hari, selalu hatinya berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka-mereka ini dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jadikan lisan kita
lisan yang selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadikan hati kita hati yang selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi dan dianjurkan oleh Nabi, yang mesti kita perbanyak, bahkan begitu berat dalam timbangan kebaikan nanti di akhirat, dan begitu ringan diucapkan oleh lisan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita ulang-ulang ini kalimat, ini zikir di pertengahan jalan dari rumah, menjelang kita datang ke tempat kita bekerja. Kita ulang-ulang di tempat kita bekerja. Kita ulang-ulang di tempat-tempat yang diizinkan, bukan di tempat-tempat yang kotor, dengan tujuan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Terakhir, ma'asyar muslimin, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, disebutkan oleh Nabi SAW, aku akan mengingat hambaku idza dzakarani dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Idza dzakarani, apabila hambaku mengingatku pada satu makhluk, aku akan mengingatnya pada makhluk yang lebih mulia daripada itu. Kita menyebut nama Allah di hadapan manusia, kita menyebut nama Allah di hadapan makhluk. Ketika kita sering menyebut nama Allah Jalla wa Ala, Allah akan mengingat kita di hadapan para malaikatnya. Betapa mulianya Rabbuna Jalla wa Ala mengingat para hamba, karena mereka banyak-banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.